يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله قد حضرنا مجمع القوم الكرام قوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمراملب والمرام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله lebih dekat supaya benar-benar kita bisa guru mulia kita Sayyidina Al-Habib Habiban Al-Mahbub Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang hari ini kita berkumpul di komplek pemakaman Selapanjang, tempat pemakaman umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian dan kepada mereka, dan Allah Ta'ala berikan ampunannya kepada kita dan mereka. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Mudah-mudahan Allah merahmati kita apabila kita menjadi anggota mereka, orang-orang yang sudah dimakamkan tersebut. Dan ternyata khutbah di kuburan bukan cuma baru sekarang. Setiap hari ini ada khutbah di kuburan. Bukan cuma sekedar khutbah sih, sebenarnya interogasi. Ini tempat-tempat interogasi. Tiap hari ditanya dengan suara yang lantang, suara yang keras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian dan kepada mereka, dan Allah Ta'ala berikan ampunannya kepada kita dan mereka. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Mudah-mudahan Allah merahmati kita apabila kita menjadi anggota mereka, orang-orang yang sudah dimakamkan tersebut. Dan ternyata khutbah di kuburan bukan cuma baru sekarang. Setiap hari ini ada khutbah di kuburan. Bukan cuma sekedar khutbah sih, sebenarnya interogasi. Ini tempat-tempat interogasi. Tiap hari ditanya dengan suara yang lantang, suara yang keras. Khutbahnya mungkar wa nakir. Mereka berkata, man rabbuka, siapa gerangan Tuhanmu?
Waman nabiyuka, siapa nabimu? Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Wama imamuk, wama kiblatuk, siapa dan apa imammu? Apa dan siapa kiblatmu? Itu yang ditanya setiap hari dengan khutbah yang sama, dengan pertanyaan dan interogasi yang sama. Namun walaupun pertanyaannya sama, pembicaraannya sama, begitu jawabannya yang bikin orang bingung. Rata-rata orang bingung menjawabnya. Ada yang berhasil menjawabnya, tapi banyak yang gagal di dalam menjawabnya. Tetapi kita umat Nabi Muhammad SAW, insyaallah umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nabi bilang dalam hadis, ummati ummatum marhumah, umatku umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bagaimana bisa yadkhul ahaduhum qabrahu bidhunub ka'amthalil jibal, salah seorang mereka masuk ke kuburan membawa dosa seperti gunung, wa yakhruj minhu wala dzamba alaih. Ketika keluar dari kuburannya dibangkit di padang mahsyar di hari kiamat, enggak ada dosa sama sekali enggak ada dosa. Maka sahabat bertanya, bima ya Rasulullah, kok bisa masuk kubur dosanya sebanyak-banyaknya, keluar kubur enggak ada dosa? Bagaimana itu? Nabi bilang bistighfaril ahya, dengan istighfarnya orang yang masih hidup. Yang masih hidup ngirim doa, ngirim istighfar buat mereka yang udah meninggal dunia. Nah itu menghapuskan dosa-dosa mereka. Makanya kita beruntung jadi ahli sunnah wal jamaah. Untung ahli sunnah wal jamaah. Mati meninggal, ada yang bacain yasin, ada yang bacain tahlil, sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau orang bilang jerit-jerit nggak boleh, ya dia masih hidup. Ntar kalau udah mati dia bakal berharap ditahlilin, diyasinin. Bukan 3 hari, bukan 7 hari. Dia berharap kalau perlu 1000 hari, 1.000.000 hari, 1000 tahun, 1.000.000 tahun ditahlilin terus. Kenapa? Pahalanya ngalir ke mereka. Akan tetapi nah itulah, idza mata ibnu adam inqata amaluh. Anak Adam kalau dia meninggal dunia, amalan dia terputus. Amalan dia terputus. Amalan siapa yang terputus? Amalan si mayit yang terputus. Kalau amalan kita enggak putus. Kita tahlilin orang, amalan kita atau amalan dia? Amalan kita. Kita yasinin orang mati, yang beramal orang matinya atau kita? Kita. Yang putus kan dia. Kita mah enggak putus. Nah terus kita doa minta sama Allah Ta'ala, Allahumma ja'al wa awsil thawaba ma qara'na minal Qur'anil azim hadiah li fulan wa fulan. Jadi kan apa yang kita baca dari Qur'anul Azim, pahalanya hadiah untuk fulan dan fulan. Bisa gak Allah memberikan itu? Bisa aja, anugerahnya Allah Ta'ala. Dan banyak para ulama yang menyebutkan bahwasanya sampainya pahala tersebut kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Alhasil, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW melewati 2 pemakaman, 2 kuburan. Terus Nabi bilang, inna sahibai hadzanil qabrain yu'adzaban. Penghuni 2 kuburan ini diazab oleh Allah Ta'ala dalam azab. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari siksa kubur, dari azab kubur. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nah itu penghuni 2 kuburan ini disiksa, diazab. Dan mereka diazab bukan dalam hal yang besar. Menurut mata manusia, bala innahu kabir. Padahal itu besar di matanya Allah Ta'ala. Amma ahaduhuma, yang satu diazabnya, tahu gara-gara apa? Karena yamshi bin namimah, jalan kemana-mana tuh namimah. Tahu namimah? Ngadu domba orang. Kalau bahasa kita sekarang provokasi. Bahasa kita sekarang provokasi, bawa omongan ke pihak ini biar orang ini benci kepada ini, dengki kepada ini, ribut, berantem, memprovokasi massa dengan kata-katanya. Pergi kemana-mana melakukan, bukan safari dakwah, safari namimah namanya. Safari hoax, safari namimah. Waliyadzubillah min dzalik. Berjalan dengan itu. Kebanyakan siksa kubur dari 2 hal. Yang pertama dari namimah, provokasi, adu domba orang. Adu domba tersebut membawa satu ucapan, omongan agar kedua belah pihak saling benci, saling bermusuhan. Kedua belah pihak bisa jadi antara suami dan istri, bisa jadi antara besan, bisa jadi antara sepupu, bisa jadi antara tetangga, bisa jadi antara jamaah pengajian, bisa jadi antara kampung. Dia bawa omongan untuk membuat mereka saling bermusuhan, adu domba. Atau juga
bisa jadi membawa omongan antara rakyat dan pemerintah, ya, atasan bawahan, bos, majikan ataupun karyawan, bawa omongan begitu. Nah itu provokasi, itu namanya namimah, adu domba. Nabi bilang la yadkhulul jannah al-gattat, yang tukang namimah, adu domba ataupun tukang provokasi nggak bakalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan siksa kubur gara-gara faktor tersebut. Dan provokasi nggak ada hubungannya sama dakwah, nggak ada hubungannya sama amar ma'ruf, nggak ada hubungannya nahi mungkar. Sebab amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi nggak pakai namimah, nggak pakai provokasi. Ya, itu provokasi bukan kerjaannya Nabi Muhammad, bukan kerjaan pewaris Nabi Muhammad, itu kerjaannya iblis, kerjaannya syaitan. Waliyadzubillah min dzalik, bukan kerjaan Islam. Kemudian yang kedua itu siksa kubur. Yang satu lagi diazab kana la yastabri minal baul. Ketika dia buang air kecil, enggak memastikan kalau air seninya sudah tuntas. Sehingga dia enggak memastikan baik dengan tanah nuh berdaham, ya, ataupun memastikan pokoknya udah tuntas air kencingnya. Tapi enggak, dia terburu-buru, dia berdiri lagi, dia pikir udah istinja, dia berdiri lagi, enggak tahu netes lagi di celananya. Nah itu najis bajunya kalau keluarnya setelah wudhu. Kemudian juga sholatnya nggak sah. Nah kebanyakan siksa kubur karena dua hal ini. Nah kita perbaiki diri kita. Terus Nabi Muhammad tahu gak apa yang dilakukan Nabi? Nabi ambil, ada satu ranting pohon, ya, yang ada di daunannya masih hijau, diambil oleh Nabi Muhammad, dipatahkan dua, satu ditaruh di kubur yang ini, satu ditaruh kubur yang ini. Terus Nabi bilang la'alla an yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa, agar Allah Ta'ala meringankan azab kedua penghuni kuburan ini selama kedua tanaman ini yang masih hijau ini, kedua tanaman ini masih belum kering. Kenapa? Itu sebab tanaman yang masih hijau bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kalau udah kering, udah mati, udah gak bertasbih lagi. Artinya apa? Tasbihnya ranting pohon manfaat buat orang mati, apalagi tasbihnya manusia. Zikir ranting pohon, berzikir ketika dia masih hijau, itu zikirnya memberikan manfaat buat orang yang diazab dalam kuburannya. Apalagi kalau yang berzikir kita, yang bertasbih kita. Makanya kesian ke kuburan, nggak boleh zikir, nggak boleh bilang la ilaha illallah, nggak boleh ngaji di kuburan. Kesian, mayit lu kesian, orang tua lu apes punya anak kayak lu. Apes orang tuanya punya anak kayak begitu. Sial orang tuanya punya anak kayak begitu. Bilang yang ngaji bukan lu tong. Biarin deh orang lain ngaji, kita yang dapat manfaat. Pakai dilarang juga. Udah gitu dibid'ahkan, disyirikkan. La ilaha illallah. Mereka punya anak kayak begitu itu paling sial. Punya keluarga kayak begitu paling sial. Amit amit, jangan sampai punya anak kayak begitu. Ngelarang, udah nggak manfaat buat orang tuanya, ngelarang orang ngasih manfaat buat orang tuanya. Nah itu kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ahlu sunnah wal jamaah beruntung. Ada yang tahlilin kita. Terus kenapa dilarang? Bid'ah syirik. Emang ada? Kita diperintahkan wadhkurullaha katsira, berzikirlah kepada Allah Ta'ala, ya zikir yang banyak. Ada gak larangan di Quran atau di hadis zikir kepada Allah yang banyak kecuali di kuburan? Ada larangan? Enggak ada. Baca Quran, baca Yasin boleh kecuali di kuburan. Ngelarang baca Yasin di kuburan bid'ah. Sebab enggak ada larangan yang menyebutkan dilarang baca Yasin di kuburan, dilarang baca Quran di kuburan. Nabi enggak pernah ngelarang, Quran enggak pernah ngelarang. Dan tidak ada larangan. Jadi kalau ada orang ngelarang baca Yasin di kuburan, baca Quran di kuburan, zikir di kuburan, bid'ah itu. Sebab dia melarang sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat. Dia membawa larangan baru yang enggak ada dalam syariat. Kita diperintahkan zikir kapan aja, di mana aja. Baca Quran silakan, baca Quran. Tapi enggak ada yang menyebutkan bacalah Quran kecuali di kuburan. Tidak ada pengecualiannya, bebas. Kalau dia mau bawa pengecualian, dalilnya dari mana? Bid'ah, nggak ada satupun dalil. Kalau dia bawain dalil, dalil palsu. Waliyadzubillah min dzalik. Nah karenanya itu, alhamdulillah. Nah ini mereka, orang tuh dulu tuh kalau masuk ke kuburan, air mata bercucuran.
Nabi sampai bilang zurul kubura fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Ziarahin kuburan, tuh kuburan ngingetin kalian akan akhirat. Kita masuk kubur, bayangin, ini lagi diinterogasi malaikat, ini lagi ditanya oleh malaikat, begitu. Ini lagi mikir jawabannya untuk malaikat bagaimana. Ada yang disiksa, ada yang diazab, ada yang dijepit dalam kuburan. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau yaslam ahad min dhaghtatil qabr, la yaslam Sa'ad bin Mu'adz." Kalau ada orang yang biasa selamat dari jepitan kubur, maka yang bakal selamat Sa'ad bin Mu'adz. Akan tetapi enggak ada yang selamat dari jepitan kubur. Wala anta ya Rasulullah, la. Kecuali kata Nabi Muhammad, ya, mukmin, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, itu di kuburannya juga dijepit juga. Dijepit bagaimana? Dijepit sama bumi sama tanah, dihimpit. Kalau mukmin itu dijepitnya itu seperti bumi itu bagaikan ibu, seperti ibu menyambut anaknya yang udah lama nggak kelihatan datang, nah dipeluk dengan erat, dengan kencang, nggak melukai. Tapi kalau orang yang tukang maksiat, orang yang kafir, yang munafik, ketika masuk kubur dijepit sama kubur, itu sampai tulang rusuknya saling bersilangan. Waliyadzubillahi min dzalik. Ini di kuburan luarnya indah, tertata, terawat, dalamnya maaf apa namanya, yang udah membusuk, ya. Bangkai manusia itu bangkai yang paling bau, bangkai yang paling menjijikkan, bangkainya manusia. Bangkainya nggak ada bangkai manusia dibiarkan tergeletak di jalanan, orang jijik. Kalau bangkai tikus, nah biarin aja, nggak terlalu mengganggu. Tapi bangkai manusia di jalanan sangat mengganggu, menakutkan, dan paling busuk. Terus makanya tuh dikubur, kuburnya dalam-dalam lagi, luarnya tertata tetapi dalamnya itu mayat, jenazah manusia yang dulu berkeluarga sama seperti kita, makan sama seperti kita, minum sama seperti kita, tertawa sama seperti kita. Itu ulama bilang kam min dhahikin mil afih wa kafanuhu yugta'u indal ghassar. Berapa banyak orang yang tertawa terbahak-bahak di saat yang sama kafannya tuh lagi dipotong di tukang potong, di tukang bahan. Di saat yang sama dia lagi terbahak-bahak. Artinya dia mati, dia pakai kafan yang sama, yang waktu diguntingnya lagi diukurnya, pas dia lagi ketawa ngakak. Berapa banyak kayak begitu. Itu beberapa ulama, itu kalau dia masuk ke dalam kuburan itu dia duduk termenung berlinang air mata. Kemudian tahu-tahu dia gelar sejadahnya, dia sholat di tengah-tengah kuburan. Kok sholat di tengah-tengah kuburan? Maka dijawab, ya bagaimana ya? Tahu-tahu pengen aja sholat di tengah kuburan. Ngebayangin nih mereka yang udah pada dikubur, mereka nggak punya kesempatan buat sholat. Kalau mereka punya duit 1 triliun, mereka bakal bayar cuma untuk sekedar sholat 2 rakaat. Mereka nggak bisa. Tapi saya bisa. Langsung udah, saya nggak mau tunda, takut keburu mati. Dia gelar sejadah sholat sunnah di tengah-tengah kuburan. Oh, tuh dia. Sampai begitu. Jangan bilang beda sholat di tengah kuburan. Itu ada hukumnya sendiri di kalangan para fuqaha mengenai hukum sholat di tengah kuburan. Suaranya kencang. Tapi interogasi mungkar wa nakir di kubur jauh lebih kencang. Tuh. La ilaha illallah. Itu ada orang hadir jenazah di kuburan. Habis nguburin, itu saking khusyuknya ngebayangin interogasi malaikat mungkar wa nakir sampai dia pingsan. Itu biasanya zaman dulu orang tuh kalau habis nguburin jenazah, itu perginya kurang batang bawa mayit, pulangnya kurang batang bawa orang hidup. Ngegotong orang yang pingsan. Pingsan karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pingsan. Itu digotongnya pakai kurang batang pulang ke rumahnya. La ilaha illallah. Nah itulah ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi ini, ilmu khusyuk. Hatta la takadu tajid khashi'an. Hingga hampir-hampir kamu enggak menemukan orang yang khusyuk. Enggak menemukan orang yang khusyuk. Bahkan di kalangan para ulama, apalagi di kalangan para awam, orang yang khusyuk,
yang menumpahkan air matanya. Cirinya hilangnya ilmu khusyuk. Orang gotong jenazah masih bisa sambil ngakak ketawa-ketawa. Orang gotong jenazah bahkan sambil bergosip, sambil mengumpat. Orang gotong jenazah atau di pemakaman sambil ngobrolin dunia, sambil ngerokok. Dan ini udah umum di mana-mana. Dan itu musibah ammah. Musibah apa? Ghaflah, ghaswatil qalb. Tidak peka dengan yang dialami oleh mayit dalam kuburannya. Seolah-olah kayak lu nggak bakalan mati ya, Beh. Kayak nggak bakalan masuk kubur ya, Beh. Kita hadir di sini, kita ingat hadzal masir, kita kembalinya ke sini. Yang punya kursi, kamu bakal tinggalin kursimu masuk ke sini. Nggak bawa kursi sama sekali, nggak muat kursimu dimasukin dalam kuburan. Pejabat mati, wali kota mati, bupati mati, camat mati, lurah mati, gubernur mati, menteri mati, jenderal mati, presiden mati, semuanya mati. Bakalan masuk kubur. Saat dia masuk kubur, bintangnya nggak berguna, jabatannya nggak berguna, titelnya nggak berguna, ATM-nya juga nggak berguna dalam kubur. Masuk kubur, ketika kita ditanam, apalagi ditanamnya 2 meter, semeter aja ditanam di bawah tanah, nggak ada sinyal, langsung keputus sinyal. Semeter di dalam tanah keputus sinyal, semeter di dalam tanah keputus sinyal. Jangankan kuburan kita itu kan handphone sekarang tahan air, berenang, handphone masuk ke dalam air gitu setengah meter atau semeter nggak ada sinyal. Apalagi tanah semuanya nggak ada sinyal. Ente pernah terima pesan SMS atau WhatsApp dari orang yang udah mati? Orang udah mati nih bawain handphone satu, dibawain handphonenya. Ntar kabarin ya. Orang yang udah meninggal ada gak ngasih kabar ke kita? Alhamdulillah, abah udah nyampe di akhirat, sehat walafiat, tiap hari makan lontong. Nggak ada berita. Itu perjalanan satu jalan, sekali jalan satu arah, dan kita semua menuju ke arah tersebut. Nggak ada ketika dalam perjalanan kita ada orang balik arah. Oh, saya baru pulang, nggak jadi mati. Keluar dari kuburan, saya baru datang dari akhirat. Nggak ada. Itu perjalanan satu arah. Semuanya mati, semuanya wafat, semuanya meninggal dunia. Tapi dalam keadaan yang bagaimana? Nah, karenanya itu persiapkan diri kita untuk kematian tersebut. Ya, cari buat dunia, ya silahkan. Cari dari dunia ini bekal kita buat akhirat. Tetapi jangan sampai hal-hal dari dunia kita demi dunia kita sampai kita gagal di akhirat. Gara-gara dunia kita rela menanggung konsekuensinya di akhirat. Kehilangan keridhaan Allah, terharamkan dari husnul khatimah, dapat siksa kubur, diazab, masuk neraka, mendengki, membenci, ngotorin hati, ninggalin sholat. Mau cari dunia silakan, tapi jangan sampai rela ngorbanin akhirat kita. Mau kita hidup 1000 tahun, ujung-ujungnya juga bakalan mati. Sayyidina Musa ini terakhir, Sayyidina Musa ibn Imran, itu beliau itu ketika akan wafat meninggal dunia, datang malakul maut kepada beliau. Itu tadinya datang itu malaikat maut menyerupai manusia. Dia bilang, ya Musa, saya datang mau mencabut nyawamu. Nabi Musa merasa, oh, saya masih ada tugas. Oh, ini tahu-tahu nih ada orang ngaku dirinya malaikat menyerupai manusia. Begitu bilang saya mau cabut nyawa, ditempeleng sama Nabi Musa. Ditempeleng sampai tuh matanya tuh keluar, ngegantung di pipi. Ini fi Sahih Bukhari disebutkan. Terus dia menghadap kepada Allah, ya Rabb, arsaltani ila abdin yakrahul maut. Engkau mengutus aku kepada hamba yang benci sama kematian. Saya sampai ditabok sama dia, kata malaikat maut. Maka Allah Ta'ala bilang, kali ini kamu datang tapi izin dulu. Kali ini dia datang dengan sopan, dia izin. Bilang, assalamualaikum ya Musa, saya malaikat yang tadi. Begitu kali ini saya datang izin. Izin mau ketemu. Oh, silahkan, sopan. Kemudian udah gitu, dia bawa kambing atau banteng. Dia bawa ke hadapan Nabi Musa. Saya datang, Allah Ta'ala bilang kepadamu, saya diutus oleh Allah. Allah bilang, usapkan tanganmu ke mana namanya, ke banteng ini atau ke domba ini. Setiap satu helai rambut yang dilalui oleh tanganmu, maka ditambahkan dari umurmu 1 tahun.
Terus sekali usap bisa berapa ribu? Sekali usap bisa 2.000, bisa 3.000. Setiap helai ditambah yang tersentuh tanganmu ditambahkan 1 tahun dari hidupmu. Terus Nabi Musa cuma cerdas. Nabi Musa bilang, "Tsumma madza?" Setelah 1.000 tahun saya lalui, 2.000 tahun, 3.000 tahun saya lalui. Terus apa? Tsumal maut. Setelah itu ya mati. Mati tetap. Mau hidup 1.000 tahun, 2.000 tahun, ujungnya juga tetap mati. Maka Nabi Musa bilang, kalau emang ujungnya seperti itu, faminal an. Kalau gitu ya sekarang deh, ayo. Gak usah nunggu ntar. Nah, dicabut nyawanya, meninggal saat itu juga. Ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalah wa azka taslim. Nah itu Sayyidina Musa. Nah karenanya itu al-umur fanin wa intal la budda min karatis sam wal ghait tumsi aramil minna wa atfalun aitam wa nadhkur ayyam kunna ka'anna hadghath ahlam nandam ala ma fa'alna wa la yufidut tanaddam. Itu ulama bilang dalam syairnya Sayyidina Al-Adni mengatakan umur itu fana walaupun panjang, walaupun kita dikasih seperti umurnya Nabi Nuh, tapi itu fana, bakalan habis, bakalan hilang semuanya. Setelah umur berlalu kita mesti mencicipi kematian. Jangankan kita, Nabi Muhammad, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala bilang innaka mayyit wa innahum mayyitun. Engkau bakalan mati, mereka semuanya bakalan mati. Ada satu orang hadir jenazah di zaman Hasanul Basri, semua yang hadir jenazah pada nangis. Kebetulan dia dari luar kota, lewat di Baghdad, di Basrah, hadir jenazah, semuanya nangis. Dia nanya, ya Imam, nanya ke Hasanul Basri, siapa mayitnya? Kok semua orang menangisi dia? Siapa mayitnya? Sultan kah? Raja kah? Ulama kah? Kok semuanya nangis? Maka Al-Hasanul Basri bilang, tahu kenapa mereka nangis? Tahu mereka nangis kenapa? Sebab mayitnya adalah anta mayyit wa ana mayyit wa haula kulluhum mayyitun. Mereka menangis karena mereka merasa mayitnya adalah kamu, saya, dan mereka semuanya merasa jadi mayit karena ingat kematian. Sehingga begitulah mereka meninggal dunia. Alhasil kita hadir di sini bertetanggaan nih. Amat tetangga-tetangga kita ahli kubur. Mereka bilang nih, kalau mereka bisa ngomong sekarang, selagi lu masih bisa sholat, lu sholat. Selagi masih bisa puasa, lu puasa. Selagi masih bisa sedekah, lu sedekah. Selagi masih bisa zikir, lu zikir. Taubat dari sekarang, mumpung masih sempet. Kalau lu udah kayak gue, lu gak bakalan bisa ngapa-ngapain lagi. Mereka kalau punya dunia seisinya, untuk nebus bisa balik 5 menit atau semenit aja bisa balik ke dunia, mereka bakalan bayar. Cuma gak bisa. Kita bisa. Kita masih bisa sholat, masih bisa zikir, masih bisa ngaji. Ayo selagi masih bisa. Bakti sama orang tua, bakti. Silaturahmi, jangan diputusin. Jangan maksiat. Jaga mata dari yang haram, jaga mulut dari yang haram, jaga tangan dari yang haram. Jangan makan yang haram, jangan ngambil haknya orang, jangan ngambil haknya orang, jangan ngambil haknya orang. Itu dosa yang paling berat nih, yang dialami nih oleh orang-orang ahli kubur. Yang paling berat bukan yang antara mereka dengan Allah, tapi yang ada kaitannya sama haknya manusia. Itu yang berat. Ngambil tanah orang, ngambil harta orang, nahan atau ngambil warisannya orang, belum dia bagi, belum dia kasih. Yang paling berat. Seandainya ada satu orang tuh di zaman Nabi Isa bisa ngidupin mayit, dihidupkanlah satu mayit oleh Nabi Isa, maka didapati itu mayit yang dikenal udah dikubur 80 tahun, matinya muda. Begitu dibangkit utuh lagi tapi rambutnya udah putih semua. Bilang, kamu perasaan waktu dikubur kamu masih muda? Kata orang tua di situ. Bilang, iya saya masih muda, tapi begitu dibangkit saya kira ini hari kiamat. Padahal Nabi Isa yang ngebangkitin dari kubur, biiznillah, bangun dari kubur dengan izin Allah. Terus ditanya, bagaimana keadaanmu di sana? Nah, mumpung saya dihidupin, saya minta tolong samperin Fulan bin Fulan, dia masih hidup. Itu teman saya dulu. Kita dulu kerja sama-sama di bidang ekspedisi, nganter barang di satu perjalanan. Salah satu yang kita antar itu ada kayu bakarnya, di situ ada kayu-kayuannya. Pernah di tengah jalan kita habis makan daging, ada daging nyempil di gigi saya. Saya ambil deh tuh dari kayu itu ukuran tusuk gigi buat ngorek daging yang nyempil. Udah gitu
Itu tusuk giginya itu yang punya orang, enggak saya balikin lagi ke tumpukan kayu, saya buang begitu aja. Saya buang begitu aja itu tusuk gigi. Dan sampai sekarang tuh saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang orangnya ridha kok. Mana orangnya? Saya tungguin, dia belum datang-datang, masih hidup orangnya, pemiliknya. Tolong samperin orangnya, minta ridha sama dia, minta maaf sama dia. Saya selama 80 tahun dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jangan sampai kita berkaitan sama haknya orang. Baik itu kita pernah ngatain orang, mencaci orang, gosipin orang, suudzon, sangka buruk kepada orang lain, atau ngambil hartanya orang, atau mukul orang, atau menumpahkan darahnya orang. Ayo selamatkan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunannya kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala berikan rahmat dan ampunannya kepada ahli kubur, orang tua kita, kerabat kita, famili kita yang sudah meninggal, dan semua yang dimakamkan di pemakaman ini. Allah Ta'ala jadikan kuburan mereka sebagai taman di antara taman-taman surga. Dilapangkan mereka di dalam kuburannya, dijadikan mereka di illiyin, dijadikan mereka min ahlil jannah. Allah Ta'ala berikan rahmatnya kepada mereka tiap saat, tiap waktu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka, dilipat gandakan pahala dan amal ibadat mereka. Dan Allah angkat derajat mereka di sisi Allah Ta'ala, dibangkitkan hari kiamat tanpa dosa, tanpa kesalahan, dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jadikan mereka min ahlil jannah. Allah Ta'ala berikan rahmatnya kepada mereka tiap saat, tiap waktu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka, dilipat gandakan pahala dan amal ibadat mereka. Dan Allah angkat derajat mereka di sisi Allah Ta'ala, dibangkitkan hari kiamat tanpa dosa, tanpa kesalahan, dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita fi afiyah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah umur panjang, apabila datang saatnya kita wafat dan meninggal dunia, diwafatkan dalam kalimat La ilaha illallah. Surga Allah Ta'ala terbentang untuk kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan taubat kita kepada Allah Ta'ala, dengan kita mengucap kalimat La ilaha illallah. Qulu jami'an La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut, alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin, minal aminin, minal aminin الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا إذا وصرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين. إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واكفنا شر الظالمين، اكفنا شر الظالمين، واحشرنا يوم القيامة تحت لواء سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كنية صالحة أن الله يجعل جمعنا جمعا مرحوما، يجمعنا جمعا مرحوما، يعطي كل سالم منا منكم سلة معمولة. وإلى حضرة النبي الفاتحة.
اللهم تقبل دعوات وعجل بالإجابات ووفقنا للعمل بأجية الصالحات وارزقنا حسن الخاتم عند الممات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata-kata, dan terima kasih khususnya untuk para panitia pelaksana acara ini dan semua yang hadir tempat ini. Di sini juga ada yang keteduhan, ada yang kepanasan. Tapi ini kepanasan di sini nggak sebanding dengan kepanasan di akhirat. Insya Allah ini menjadi tebusan kita hingga hari kiamat, nggak perlu kepanasan lagi. Di kuburan nggak perlu kepanasan lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana Ali Syailillah Syailillah Ya Imam Ibnil Imam. Terima kasih kepada Ya Imam Ibnil